Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya teman-teman. Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Untuk kali ini kita akan update tanaman hias yang sudah saya propagasi atau saya perbanyak selama ini ya. Kita akan update pertumbuhannya sudah seperti apa ya. Ada juga teman-teman yang menanyakan gimana sih propagasinya hasilnya sekarang. Buat teman-teman yang ingin tahu caranya mempropagasi tanaman hias ini, bisa ditonton di vlog saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama teman-teman kita lihat dulu nih perkembangan Painted Lady. Buat teman-teman yang belum pernah melihat vlog saya yang cara perbanyak Philodendron Painted Lady, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Waktu itu pernah saya buat video cara perbanyak Painted Lady ya teman-teman. Nah ini contohnya nih yang saya potong waktu itu menjadi 3 pot ya. Ini 3 pot. Dan semuanya tumbuh subur. Nah yang ini yang kuncup ya teman-teman, tuh sudah ada akar gantungnya. Sebenarnya ini udah bisa dipotong juga sih. Tapi kalau dipotong daunnya nggak bakalan besar-besar ya teman-teman. Nah ini tumbuh subur nih yang kuncup ya. Nah yang ini yang tengah nih, yang tengah nih teman-teman nih, ini yang tengah. Waktu itu daun pancingnya kalau nggak salah 2 atau 3 gitu ya. Iya ini daun pancing nih, daun pancingnya 3 ya kalau nggak salah nih, ini sama ini. Nah ini sekarang tumbuh daun barunya seperti ini ya, tunas barunya sudah besar juga daunnya ya teman-teman. Dan yang ini yang bonggol yang paling bawah, ini bekas potongannya teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah tunas yang baru tumbuh. Jadi kalau kita potong itu, apalagi kalau daun pancingnya ada 3, berarti nanti akan tunasnya akan tumbuh 3 ya. Contohnya seperti ini kan daun pancing 3. Jadi kalau ini saya potong, nanti pasti tumbuh baru lagi, tunas baru, karena stok tunas itu ada 3 daun ya. Jadi bonggolannya ada 3 daun pancingnya. Jadi tunasnya itu ada 3 ya di bawah ya teman-teman. Ini nanti kita potong, nanti ada 2 lagi calon tunas baru gitu teman-teman. Kalau memperbanyak philo, jadi kita kalau mau bertani ya tanaman hias seperti itu contohnya ya teman-teman. Kemudian ini peperomia, waktu itu saya perbanyak menggunakan media air ya teman-teman. Kalau teman-teman belum lihat cara perbanyaknya, bisa dilihat di vlog saya sebelumnya. Caranya itu cuma dipotong di sini, dipotong, dimasukkan di air, ini ujungnya, bawahnya. Nanti kalau sudah keluar akar, kita tanam. Nah ini contohnya ya. Kalau lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di vlog saya sebelumnya, cara memperbanyak peperomia menggunakan media air ya teman-teman. Kemudian waktu itu kita propagasi Philodendron Florida ya, ghost. Ini Florida ghost biasa, bukan yang mint. Kadang-kadang mirip-mirip juga ya teman-teman. Kalau ini bonggolan paling bawah ya teman-teman. Jadi setelah dipotong, ini sudah tenggelam sih ya bekas potongannya. Nah ini tunas baru ya teman-teman nih. Tunas barunya itu langsung besar ya teman-teman tuh.
Karena kalau bonggolan itu akarnya banyak, jadi dia tumbuhnya cepet ya teman-teman nih. Sedangkan yang kuncup nih teman-teman nih. Ini yang kuncup ya teman-teman, yang paling atas kalau kuncup ya. Pertumbuhannya juga subur. Sudah mature ya. Nah, yang ini satu daun pancing. Waktu itu satu daun pancing dan sekarang sudah tumbuh ya teman-teman tuh. Tapi memang Philodendron Gosmin ini pertumbuhannya agak lambat ya teman-teman. Ini udah lama banget nih. Kalau teman-teman mau lihat caranya, bisa lihat di vlog saya sebelumnya ya. Ini yang daun pancing sudah tumbuh seperti ini. Nah, ini teman-teman nih. Ini dia nih, daun pancingnya satu. Ini tidak tumbuh-tumbuh tuh. Ini karena ini teman-teman, jadi kalau propagasi itu batangnya harus besar ya. Ini batangnya cuma kecil seperti ini tuh. Batangnya cuma 5 cm. Jadi tumbuhnya lambat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau propagasi, kalau bisa bonggolnya itu agak besar ya. Jadi biar cepet tumbuhnya seperti ini nih. Kalau ini bonggolnya agak besar dia. Tuh kelihatan ya teman-teman, bonggolnya terlihat. Kalau ini cuma 5 cm, lambat banget lagi tuh. Tuh hanya sebesar ini bonggolnya teman-teman. Dan baru tumbuh tunasnya seperti ini nih. Kecil banget. Ini daun pancingnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya ada contoh. Ini Philodendron gloriosum dan bonggolnya kecil banget. Bonggolnya cuma dari sini sampai sini aja teman-teman. Ini memang sudah keluar tunas, tapi keluar tunasnya lambat banget ya teman-teman. Jadi kalau kita potong tuh, kalau bisa bonggolnya agak besar ya. Ini bonggolnya dipotong terlalu kecil, jadinya tumbuhnya lambat banget nih. Philodendron ada kali ini 1 bulan baru keluar tunas. Lambat banget ya kalau bonggolnya kecil gini ya teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau propagasi bonggolnya agak besar, jadi pertumbuhannya cepet. Apalagi kalau daun pancingnya 2 ya teman-teman, lebih cepet pertumbuhannya ya. Oke, lanjut ke Philodendron McDowell ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video saya sebelumnya, McDowell ini saya potong menjadi 2 tanaman ya. Jadi ini yang kuncup, ini yang ujung teman-teman, saya sisakan 2 daun waktu itu ya teman-teman. Nah, ini sudah ada daun baru. Jadi ini tumbuhnya sudah menjelang OTW 3 ya. Ini sudah ada tunasnya. Tuh, terlihat ya teman-teman. Jadi selama saya propagasi, McDowell ini menumbuhkan 1 daun OTW 2 ya teman-teman. Nah, yang ini yang berbeda. Dan ini potongan keduanya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, waktu itu saya sisakan 2 daun ya. Ternyata keluar 2 tunas. Nah, ini adalah bonggolannya ya. Bonggolan pertamanya itu ada 2 daun dan 2 tunas. Nah, tunas yang pertama itu sudah tumbuh nih teman-teman, saya sungkup nih. Saya sungkup. Nah, seperti ini. Jadi waktu itu ada 2 tunas.
Nah, tunas pertama itu sudah tumbuh sebesar ini ya teman-teman nih. Setelah saya potong baru tunas keduanya baru tumbuh. Jadi tunas pertama tidak dipotong, tunas kedua ini lama pertumbuhannya ya teman-teman. Jadi setelah dipotong, tunas yang keduanya ini baru tumbuh. Ini daun aktif nih ya. Daun pertamanya itu seperti ini kecil. Nah, ini udah terlihat ya daunnya besar ya teman-teman tuh. Daunnya keduanya besar. Waktu itu saya potong. Ini dia nih. Waktu saya potong itu akarnya belum banyak ya teman-teman. Waktu itu nih daun ini nih masih kuncup ya, belum mekar. Jadi ini udah sekitar 1 bulan nih saya sungkup, karena akarnya itu masih, akar serabutnya masih sedikit ya teman-teman. Jadi kalau akar serabut masih sedikit, kita bisa ditanam langsung, tapi harus disungkup ya teman-teman. Kita jaga kelembabannya. Ini dia yang tunas pertama ya, sudah tumbuh. Dan ini tunas kedua. Kita coba buka dulu ya teman-teman. Ini udah sebulan sih. Dari kuncup ini masih belum mekar, sekarang sudah mekar. Kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah saya keluarkan teman-teman. Ternyata tadi saya lihat akarnya udah keluar banyak nih teman-teman. 1 bulan saya masukkan. Jadi setelah saya potong, saya siram dengan vitamin B1. Tunggu airnya turun dulu ya, sampai tidak menetes, baru kita sungkup. Nah, ini daun aktif semua nih teman-teman nih. Ini daun aktif nih. Ini daun pertama. Ini daun pertama ya teman-teman nih. Ini daun pertama. Ini daun kedua. Nah, setelah daun kedua ini saya potong dari sini nih ya. Karena daun pancingnya 2, waktu itu ada 2 tunas, saya potong dari sini. Nah, ini sudah. Waktu itu sebelum disungkup ini tuh masih tertutup. Kalau ini seperti ini udah mau mekar, jadi nggak boleh ya dipotong teman-teman. Jadi bener-bener masih tertutup seperti ini nih. Masih seperti ini nih teman-teman. Baru kita potong ya. Jadi tidak mengganggu. Kalau sudah seperti ini tuh jangan dipotong ya teman-teman. Takutnya daunnya busuk ya, kuncupnya. Itu nih teman-teman nih. Sudah tumbuh daun baru ya. Ini daun mudanya ya teman-teman tuh, cakep ya. Biasa kalau McDowell itu daun mudanya masih begini warnanya, yang nggak langsung hijau. Nah, ini udah, kalau ini daun baru juga, hijaunya sudah mulai agak tua ya. Awalnya tuh hijaunya seperti ini nih. Ini tidak disiram-siram selama 1 bulan teman-teman. Jadi hanya disungkup selama 1 bulan, sudah mekar ini daun barunya ya. Dan juga nih akarnya udah kemana-mana nih teman-teman. Tuh. Oke. Dan ada waktu itu bonggol ya teman-teman. Yang bonggol saya udah kasih saudara ya. Saya kasih ponakan, jadi sudah diadopsi. Ini dia, sekarang saya udah punya 3 tanaman McDowell. Nah, ini yang ujung karena saya potong. Biasanya kalau baru dipotong itu kan akar baru masih muda lagi ya teman-teman. Jadi dia daun barunya tuh belum bisa besar langsung ya. Karena dia sibuk bikin akar dulu sambil menumbuhkan daun. Jadi dia daunnya nggak langsung besar ya teman-teman. Jadi biasanya tanaman yang press cutting, daun barunya pasti nggak langsung besar ya, meskipun indukannya besar ya teman-teman. Makanya ini saya nggak akan cutting-cutting lagi nih. Saya pengen lihat besarnya, karena saya lihat
besarnya itu cantik banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya, oh iya lupa teman-teman, ini kalau sudah dikeluarkan dari sungkup jangan kena matahari dulu ya, di tempat teduh dulu sekitar seminggu, baru diperkenalkan dengan matahari pagi ya teman-teman. Jadi jangan langsung dijemur, takut gosong ya teman-teman. Oke, selanjutnya waktu itu kita propagasi varicosum ya teman-teman. Ini daun pancing nih, ini daun pancing ya teman-teman nih, dan ini sudah keluar daun aktifnya 2 OTW 3 ya. Ini sudah mau keluar lagi nih. Sebagian sudah ada yang diadopsi ya teman-teman. Ini daun aktif, daun pancingnya sudah terbakar, jadi ini daun aktif semua nih teman-teman nih. Kalau teman-teman mau lihat cara propagasi varicosum bisa dilihat di vlog saya sebelumnya ya. Jadi ini adalah update perkembangan pertumbuhan tanaman yang sudah saya propagasi selama ini ya teman-teman. Nah ini tuh 2 OTW 3 nih. Daun pancingnya sudah saya gunting ya karena sudah terbakar ya. Ini hasilnya subur. Nah ini seperti ini nih daun pancing nih. Suka ada kuning-kuningnya ya. Ini biasanya kalau seperti ini nih kelebihan, kebanyakan air bisa juga, atau kekurangan. Jadi terlalu kering medianya, kelamaan siram bisa juga seperti ini ya teman-teman. Jadi kelembabannya itu harus pas kalau varicosum itu ya teman-teman. Oke, ini ada sekarang ini tanaman apa ya, Rotundum Aceh nih teman-teman. Ini tadinya sudah panjang banget, menjulang ke atas ya, jelek ya. Jadi ini saya potong nih teman-teman tuh, dipotong, dan ini sudah keluar daun barunya ya, sudah keluar tunas baru ini ya teman-teman tuh. Dan ini adalah ujung atas ya teman-teman nih. Waktu saya potong itu 3 daun ya. Yang ini nih ya, potongan atasnya ini saya masukkan ke media air dulu. Setelah akar serabutnya sudah tumbuh, baru ditanam ya teman-teman. Kalau ini medianya tidak boleh becek ya, harus poros dan cepat kering ya teman-teman. Nah, waktu awal itu 3 daun, sekarang sudah ada kuncup baru ya teman-teman tuh. Kuncup baru, ada sini kelihatan. Ini kuncup barunya ya teman-teman tuh. Berarti dia subur tumbuhnya ya. Nah, ini nanti lebih rimbun lagi ya. Tapi jadi panjang juga sih ini. Oke. Ini seperti aglonema ya. Oke. Jadi bisa diperbanyak dengan media air juga bisa ya. Ini contohnya hidup ya teman-teman. Potong, kasih media air, sudah berakar, ditanam, hidup dia ya. Oke. Lanjut kita ke tanam Parisoperde. Nah, ini adalah kuncup ya. Waktu itu saya propagasi menjadi 5 pot. Nah, 5 pot ini yang ujung ya teman-teman. Ini yang ujung sudah saya cangkok lagi tuh teman-teman tuh. Akarnya sudah banyak lagi. Udah bisa dicacah lagi nih teman-teman. Daunnya ya. Ini yang ujung kuncup ya. Tuh, daunnya besar ya teman-teman tuh. Daunnya sudah tumbuh banyak. Kalau teman-teman belum pernah menonton cara perbanyak Philodendron ini
bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Nah, yang ini contohnya nih. Ini daun pancing ya teman-teman nih. Satu daun. Dan ini adalah tunasnya. Ini adalah tunas barunya nih. Ini pertama daun barunya seperti ini dulu ya. Kalau daun pancingnya besar, ini kan daun pancingnya besar nih teman-teman nih. Itu nanti tumbuh daunnya besar ya. Awalnya kecil dulu. Ini daun pertama besar ya. Daun kedua. Ini daun ketiganya dan ini daun keempat. Sudah langsung besar. Dan ini sudah ada kuncup lagi. Ini sudah saya cangkok lagi teman-teman. Tuh akarnya sudah banyak tuh. Jadi kalau dicangkok tuh makin cepet ya pertumbuhan daunnya yang baru ya. Karena akar yang dicangkok itu mendapat nutrisi, jadi daun barunya itu lebih cepat besar dan cepat menumbuhkan daun-daun baru ya. Ini saya seperti ini nih, dicangkok nih akarnya, jadi daun yang baru itu lebih besar lagi tuh. Baru mekar ini kuncup sudah tumbuh lagi. Yang penting ada akar, cangkok. Ada akar, cangkok. Biar cepet gede ya teman-teman. Seperti itu sih kalau saya caranya ya. Ini hanya sebagian aja, contoh aja ya teman-teman. Ada Paraisoperda yang kemarin itu sudah ada sebagian yang saya jual ya teman-teman, sudah diadopsi. Oke teman-teman, itu saja update perkembangan tanaman yang sudah saya propagasi, pertumbuhannya seperti itu ya teman-teman. Subur-subur. Yang penting kita rajin kasih pupuk rutin ya. Kalau kita kasih pupuk Osmocote atau Dekastar di media tanam, itu biasanya slow release ya. Kita tambah dengan pupuk daun. Jadi kita semprot kayak seperti gromor, bergantian dengan vitamin B1 ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya itu maksimal ya teman-teman. Jadi jangan hanya mengandalkan pupuk yang di media tanam, tapi kita bantu dengan pupuk daun. Jadi disemprot seminggu sekali bergantian. Minggu pertama gromor, jadi minggu keduanya kita kasih vitamin B1. Begitu seterusnya ya teman-teman. Dan juga teman-teman, medianya harus benar-benar poros ya, jadi biar tidak busuk ya. Kita kelebihan penyiraman juga dia aman-aman aja ya teman-teman. Jadi itu aja sih media tanam yang dasar saja ya teman-teman. Kalau saya tuh kalau buat philodendron pakai sekam mentah. Banyak sih orang pakai yang difermentasi dulu, itu bagus juga sih. Tapi saya biasanya sekam mentahnya itu saya rendam di air atau di karungnya itu disiram setiap hari sampai benar-benar busuk ya, berubah warna. Jadi udah nggak panas lagi gitu ya teman-teman media sekam mentahnya. Terus dicampur dengan sekam bakar sama kokopit, pakai andam, pakis cacah, terus kalau bisa pakai kompos ya, kompos dikit aja. Udah sih itu aja sih teman-teman. Sekam bakar udah dikasih tahu belum ya? Saya takut lupa. Sekam bakar juga ya teman-teman. Oke, itu aja sih cara perawatannya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya update perkembangan tanaman hias yang saya propagasi. Jika teman-teman ada yang ingin tahu cara propagasi yang saya lakukan, bisa dilihat di vlog saya sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Bye.